Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah dan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mitna thawaba qiraatina la arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha bi niyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la hadhihi niyyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdiyah Buru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 22 Rabiul Tsani 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 November 2023, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita buka halaman 129. Walal mu'allif rahimahullah al-adillatu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil, bukti-bukti, argumen-argumen yang menunjukkan atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da'an afadha jalla dzikruhu fi iqamati dalaili wal barahin. Setelah Allah taala afadha, ya. Afadha artinya menyebut dengan luas, memenuhi, menyebut dengan luas. Jalla zikruhu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar sebutannya, yang maha besar sebutannya Allah. Setelah Allah taala menyebut secara panjang lebar luas, menyebut tentang iqamati dalail wal barahin, tentang dalil, bukti-bukti atas kekuasaannya dan keesaannya. Yang kemarin itu sebelum ayat ini Allah telah menyebut, ya, secara luas dalil-dalil tentang keesaannya dan tentang kekuasaannya. Maka zakarahuna, maka Allah menyebut di sini syahadatahu ala sidqi nubuwati Muhammad, maka barulah Allah di sini menyebut kesaksian Allah. Kesaksian Allah, Allah sendiri yang menyaksikan atas kebenaran Muhammad itu sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Fahuwa nabiyul muayyadu, dialah Nabi Muhammad, Nabi yang dikuatkan, Nabi yang Allah kuatkan dengan mukjizat-mukjizat, ya. Al-bahirat, mukjizat-mukjizat
yang luar biasa. Wa min a'zami mu'jizatihi hadzal Qur'anu ad-daimu al-khalidu. Di antara sekian banyak mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah hadzal Qur'an, yaitu Qur'an ini. Ad-daimu al-khalid. Ini beda dengan mukjizat lain. Kalau mukjizat Quran ini daim khalid, kekal. Kalau mukjizat yang lain yang materi, nah itu yang lihat hanya orang-orang yang semasa zaman Nabi saja, tidak kekal. Jadi kita ini yang datang belakangan hanya mendengar berita. Tetapi Al-Quranul Karim bisa dilihat, disaksikan sepanjang masa. Alladzi yashhadu bisidqi risalati, yang mana Quranul Karim itu ya menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sebagai rasul. Wa sihhatu nubuwatihi, dan Quran itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar seorang nabi. Nah, Quran mukjizat ini pada dasarnya adalah dalil gitu. Mukjizat adalah dalil, bukti kalau seseorang itu adalah nabi dan rasul, adanya mukjizat. Nah, Quran ini mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada nabi. Kenapa Quran dikatakan mukjizat? Li'annahu ummiyun la yaqra'u wa la yaktub. Karena Nabi Muhammad ummi. Ummi itu artinya buta huruf, ya. Kagak bisa baca, enggak bisa nulis, ya. Nabi enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Wa jaa'a bi kitabin azim. Ya. Beliau menyampaikan dengan kitab, maksudnya dengan kitab yang sangat besar, yaitu Al-Qur'an. Nah, kenapa kok Quran dikatakan mukjizat? Ya, bihi, di dalam Al-Quran, karena di dalam Quran itu ya terdapat syattal ulum, ya, berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, tadi kan katanya Nabi buta huruf, nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Dia menyampaikan Quran, di mana Al-Quran itu isinya ilmu. Biasanya kan kalau orang menyampaikan ilmu lantaran dia sekolah, lantaran dia bisa baca, dia bisa nulis. Nabi Muhammad gak bisa tulis, gak bisa baca, nyampein Quran yang di dalamnya ada ilmu. Nah, ini mukjizat namanya, ya. Wa jaa'a bi kitabin azim. Nabi menyampaikan kitab suci yang besar, ada ilmu pengetahuan. Ya, tentu kemujizatan Al-Quran bukan hanya kandungannya itu ilmu, apanya aja. Dari sudut ya bahasanya, susunannya luar biasa, ya. Kemudian menyampaikan dalam Quran ada kisah-kisah Nabi Adam, umat-umat yang dulu sebelum kita. Itu kalau nggak ada Quran yang ngasih tahu dari mana? Apa Nabi Muhammad pernah baca sejarah, ngaji enggak, ya? Kok bisa menyampaikan berita Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain-lain? Nah, itulah ya kehebatan Al-Quran. Ente tidak tahu Quran itu hebat karena ente kagak ngerti, gitu maksudnya. Kok gue baca Quran biasa-biasa aja, lo kagak ngerti. Yang tahu Quran itu mukjizat kan yang ngerti. Bahasanya indah, kandungannya dan lain sebagainya. Nah, itulah mukjizat Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Kalau yang lain-lain mukjizatnya kita cuma dengar beritanya saja, tapi Al-Quran itu bisa disaksikan sepanjang masa bagi orang yang ngerti. Nah, kita ngaji di sini nih supaya kita tahu kalau itu mukjizat. Kalau ente nggak ngaji tafsir nggak tahu kan gitu. Jadi memang Allah Ta'ala memberikan mukjizat itu sesuai dengan yang diketahui oleh orang-orang yang waktu itu.
Karena yang tahu hebat itu kan orang yang ngerti. Orang yang nggak ngerti nggak tahu kehebatan. Ya. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa. Kena waktu apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat dilempar jadi ular. Nah, kenapa mukjizat terbesar itu tongkat dilempar jadi ular? Karena waktu zaman Nabi Musa terkenal ilmu sihir. Kita kenal ilmu sihir. Yang tahunya mukjizat Musa luar biasa. Yang tahu apa ini? Yang tahu ilmu sihir. Nah, orang yang nggak tahu ilmu sihir nggak tahu kalau mukjizat Musa itu hebat, gitu. Nah, orang yang tidak tahu ilmu sihir paling-paling hebat. Musa itu ngelempar tongkat jadi ular, paling-paling begitu. Jadi kalau begitu nggak ada bedanya dong antara mukjizat Nabi Musa dengan kepandaian orang ilmu sihir. Kan ilmu sihir gitu. Dia bisa melempar tambang, bisa melempar tali. Jadi apa? Ular. Nabi Musa bisa melempar tongkat jadi ular. Sama aja kan? Berarti nggak ada keistimewaan bagi yang ngelihat orang yang tidak paham ilmu. Tapi bagi yang melihat ilmu sihir beda. Kenapa bedanya? Karena setelah tukang-tukang sihir ya, mempertontonkan ya, kemahirannya nembang lempar tali, lempar tambang jadi sihir, giliran Nabi Musa ngelempar apanya? Tongkat jadi ular. Nah, yang hebatnya di sini bedanya ini adalah ulernya Nabi Musa nelen ular tukang sihir. Nah, yang tahu hebat di sini kena gara-gara nelen itu siapa yang tahu hebat? Tukang sihir. Ilmu sihir mengatakan nggak mungkin sihir nelen sihir. Yang tahu itu siapa jadi yang tahu? Yang tahu kalau sihir nggak mungkin nelen sihir. Yang tahu itu siapa? Bang sihir. Nah, kalau ente nggak tahu ilmu sihir, paling sama aja seperti yang dilempar sama tukang sihir. Tukang sihir nggak bisa ngelempar kan jadi ular. Nah, itulah. Jadi yang tahu itu hebat siapa? Makanya waktu Nabi Musa dikasih mukjizat yang diketahui oleh ilmu sihir bahwa itu luar biasa. Pada waktu zaman Nabi Muhammad, waktu Nabi Isa dulu dah supaya contohnya banyakan kan ngartinya banyakan. Pada waktu zaman Nabi Isa yang terkenal ilmu kedokteran. Makanya mukjizat Nabi Isa itu ya yang apa? Untuk diketahui mukjizat Nabi Isa ya. Nabi Isa diberikan ilmu ya. Ilmu apa itu? Mengobatin orang sakit ya. Mengobatin orang sakit. Cuman bedanya kalau dokter itu kan terkenal waktu Nabi Isa itu dokter ya. Nabi Musa diberikan mukjizat ya, mengobatin orang sakit. Cuman bedanya kalau dokter periksa dulu ya, mau tahu sebabnya apa. Kalau udah tahu sebabnya baru cari obatnya gitu ya. Nah, itu juga udah diketahui obatnya, belum tentu berjodoh, belum tentu berjodoh ya, belum tentu cocok tuh sama obatnya. Nah, itulah dokter. Tapi kalau Nabi Isa nggak perlu itu, usap-usap aja. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Isa itu luar biasa. Yang tahu itu siapa? Para dokter gitu ya. Nah, kalau ente yang nggak ngerti, nah sama aja kayak dokter. Kan dokter ngobatin orang sakit, sembuh. Nah, Isa juga ngobatin orang sakit, sembuh. Itu kan itu bagi yang tahu. Yang tidak tahu ilmu bagi yang tahu ilmu kedokteran mengatakan apa? Oh, ini yang dilakukan oleh Isa bukannya kedokteran. Menurut ilmu kedokteran nggak ada tuh yang namanya orang diobatin diusap-usap doang. Itu yang tahu seperti itu siapa yang tahu? Orang yang punya ilmu. Nah, demikian juga pada waktu zaman Nabi. Yang kaprah, yang terkenal waktu itu orang-orang Arab pandai tuh membuat untayan kata-kata yang indah waktu zaman Nabi ya. Sehingga waktu zaman Nabi itu ada pasar seperti pasar di sini nih
di Kemayoran tiap tahun namanya apa tuh? Ulang tahun PRJ. Nah, kalau PRJ kan pasar untuk apa? Barang-barang ya supaya laku. Nah, kalau ini bukan itu. Ya, bikin apa? Syair. Ya, sayembara sihir. Siapa yang bisa bikin sihir yang paling indah ya. Nah, dia dapat apa itu? Hadiah ya. Nah, itu. Jadi setiap tahun ini suku Ukav namanya, suku Ukav. Nanti yang menang yang paling indah itu ya ditulis, dipiralkan. Zaman sekarang itu dipiralkan. Nah, waktu zaman dulu karena berhubung belum ada alat-alat buat memiralkan, digantung di mana kelambu Ka'bah. Kelambu, kalau kelambu Ka'bah orang pada lihat semua. Orang yang datang dari berbagai penjuru dunia lihat, wah ini sihir. Nah itu, jadi masyarakat Arab pada waktu itu lagi mahir-mahirnya ilmu bahasa. Nah oleh karena itulah Allah Ta'ala memberikan mukjizat Nabi Al-Quranul Karim. Siapa yang tahu bahasa Al-Quran luar biasa, keindahannya? Siapa yang tahu? Nah, mereka yang ilmu ahli bahasa. Nah kena ente berhubung alhamdulillah aja nggak tahu artinya, bagaimana mau tahu ya, susunan Quran itu luar biasa. Nah itulah Quran. Nah jadi Al-Quran kehebatannya bukan dari sudut bahasa saja, kandungan baik ilmu pengetahuan, sejarah. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang yang apa tadi? Umi, buta huruf, tidak bisa tulis, kagak bisa baca. Masya Allah. Nah, mana itu? Apalah yakunu dzalika burhanan ala sidqi nubuwwati. Kalau memang Quran seperti itu, bukankah ya adanya Quran itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul. Jadi mukjizat itu adalah pembenaran dari Allah. Oleh karena itu kalau ada orang ngaku-ngaku jadi nabi dan rasul, dia nggak ada mukjizat, jangan percaya. Itu namanya nabi palsu. Ya, gitu. Jadi seakan-akan mukjizat ini SK, tahu SK? Ya. Rekomendasi. Ya. Lurah, ngaku lurah di tengah-tengah masyarakat. Orang kagak percaya kalau dia lurah. Kalau nggak ada SK, surat keputusan yang ngangkat dia sebagai lurah. Dari mana? Camat. Nih ada tanda tangan camat, ada stempel bahwa saya diangkat jadi baru orang percaya. Camat, ngaku camat, nggak akan dipercaya sama orang kalau nggak ada SK dari wali kota yang nunjuk dia sebagai camat dan seterusnya ke atas. Nabi, seorang ngaku nabi dan rasul nggak akan diterima kalau nggak ada apanya, SK-nya. Mana SK-nya? Mukjizat tadi itu, seakan-akan mukjizat itu SK dari Allah, membenerin kalau itu memang benar-benar utusanku. Nah, mengenai kebenaran Nabi disaksikan oleh Allah dan diberikan mukjizat terbesar, inilah ayatnya. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Katakan, mana kesaksian yang paling besar bahwa Muhammad itu Rasul? Ya, Allah bilang, katakan, aku ini sendiri, aku sendiri, Masya Allah. Aku sendiri yang menyaksikan Muhammad itu apaan? Rasul, utusanku. Allahu syahidun baini wa bainakum. Nah, di samping itu juga Allah kasih apa tadi? Al-Quran. Wa uhiya ilayya hadzal Quran. Nah ini. Liunzirakum bihi wa man balag. Quran ini Allah Ta'ala ya berikan kepada Nabi supaya Nabi apa? Menyampaikan kepada umatnya. Di dalam Quran itu ya di samping Al-Quran itu mukjizat, di samping ada berita-berita yang harus Nabi kita sampaikan kepada apa? Umatnya. Ada berita yang menggembirakan bagi orang yang mau beriman, dan ada berita yang menakutkan bagi yang tidak mau beriman. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra.
A'innakum latashhadun, apakah gitu ya, apakah sudah adanya bukti yang nyata Muhammad itu benar, kamu masih tetap ya, kamu masih tetap aja nggak mau beriman, masih tetap saja mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Qul la asyhad ya. Nah, seharusnya kamu menerima, beriman. Udah ada bukti-bukti yang nyata, katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena tugas pokok Nabi Muhammad ngajak umatnya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Innani bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku ya, bari, artinya terbebas, maha jauh dari apa yang kamu, Tuhan yang kamu sekutui. Wa talat hal ayatu tu'ayyidu sidqan buati. Kemudian ayat berikut menguatkan pula atas kebenaran Nabi Muhammad atau Muhammad sebagai nabi. Fa inna ulama al-yahud wa nasara wa akhbarhum, karena ulama-ulama Yahudi ahlul kitab ya'rifuna hadzal nabi haqqal ma'rifah. Nah, mereka itu tahu Muhammad itu benar-benar nabi. Mereka itu tahu. Ini yang bilang siapa? Quran itu tahu kalau mereka itu benar-benar mengenal Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Dari mana kok mereka tahu? Nah, sejak Nabi belum lahir mereka udah tahu. Tahunya dari mana? Nah, ya'rifunahu bi sifatihi wa khilyatihi wa na'tihi allati warada fit Taurat wal Injil. Nah, mereka tahu melalui kitab mereka, Taurat dan Injil yang menjemput tentang sifat-sifat Nabi. Ya. Ya, di dalam Taurat Injil ada, cuman ini dihapus oleh mereka supaya umat-umat mereka yang datang waktu zaman Nabi nggak ketemu cari Nabi Muhammad, dihapus. Nah, yang tahu ada siapa nih? Ulama mereka. Di sana terdapat ayat-ayat di Taurat dan Injil, nanti di akhir zaman kata Allah, aku akan utus seorang nabi dan rasul, namanya Muhammad, bapaknya Abdullah. Waktu lahir dia udah kagak punya bapak. Semua ada di situ ya. Sifat-sifatnya semua ada di situ. Oleh karena itu orang Yahudi dan Nasrani lebih mengenal Nabi Muhammad ketimbang daripada kita. Ya, itu yang bilang siapa? Quran. Namun sayang, walaupun mereka itu tahu ketika Nabi Muhammad lahir, semua apa yang ada di Taurat persis ya, sifat-sifat yang ada di Taurat persis adanya di dalam diri pribadi Nabi Muhammad setelah Nabi lahir. Nah, ya. Namun sayang mereka itu ya jahadun, mereka itu nggak percaya. Ya. Kenapa? Padahal mereka tahu kenapa nggak percaya. Nah, kan tentu ada alasan. Ya, kenapa kok? Ya, hasadan. Kenapa? Dengki. Kenapa? Dengki. Jadi orang kenal, bukti udah nyata, dikenal tapi nggak mau mengakui. Nah, tentu kan ada alasan. Alasannya apa? Dengki, bughdon, marah. Nah, kita kan belum ngerti. Biasanya kalau orang dengki, kalau anak sekarang bilang sirik. Orang dengki biasanya ada penyebab yang didengkiin. Biasanya itu penyebab yang didengkiin itu dia itu punya kelebihan daripada orang itu. Ya, gitu kan, punya kelebihan. Ada orang dengki. Oh, karena dia itu ilmunya lebih tinggi dari dia. Kan gitu kan? Ada orang dengki karena dia lebih kaya, kan gitu kan? Itulah penyebab apa? Dengki. Nah, sekarang kalau Nabi Muhammad yang didengkiin apa? Duit nggak ada. Duit nggak ada. Kalau apa tadi habis duit? Hah? Kehebatan nggak ada. Keturunan nggak ada yang didengki-dengkiin. Duit nggak ada. Dia anak yatim. Apa sebab mereka dengki? Oh, dengkinya karena mereka mengharap
Kalau nabi yang terakhir itu pun dari kalangan mereka. Dari kalangan siapa ya? Bani Israel Yahudi. Ternyata Allah memilih nabi terakhir dari bangsa. Nah inilah sebab mereka itu apa? Dengki. Namanya orang dengki. Kan gak mau percaya. Wahumul halikun. Nah mereka lah Yahudi Nasrani itu yang udah tahu kebenaran tetapi tetap menolak kebenaran. Mereka yang celaka dan mereka yang rugi di akhirat nanti. Nah mengenai mana dalilnya kalau mereka itu lebih mengenal Nabi ketimbang daripada kita. Allah yang bilang di dalam Quran ini, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang yang Allah berikan kitab suci yaitu Taurat, Injil, Yahudi, Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal mereka akan anak-anak mereka sendiri. Ada nggak orang tua yang nggak kenalin anaknya? Mereka itu mengenal Nabi siapa Muhammad itu lebih daripada orang tua mengenal anaknya. Siapa itu yang kenal? Ulama Yahudi. Nah kalau anak-anak buahnya sih nggak ngerti, dibohong-bohongin sama ulama-ulama, dihapus sifat-sifat Nabi Muhammad itu dihapus supaya anak buahnya itu nggak beriman sama Nabi. Sebab apa? Kalau nanti nggak dihapus, nanti orang Yahudi sama Kristen nggak ada di dunia. Berarti ulama nggak punya job, tahu nggak job? Nggak punya objekan. Kalau orang kerja namanya kepala bagian apa nggak punya apa? Proyek. Nggak punya proyek. Itu ya. Mereka lah yang rugi. Wahum la yu'minun, lantaran mereka nggak beriman padahal bukti atas kebenaran Nabi sudah nyata. Nah, siapa itu diantara yang tahu bahwa Muhammad itu benar? Di antaranya Abdullah bin Salam tuh. Ruya anna Abdullah bin Salam kana a'lama ahbaril Yahud. Abdullah bin Salam ini ulama Yahudi yang paling top ya. Falamma hajara Rasul lal Madinah. Tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kenapa kok taunya mengenal Nabi waktu Nabi udah di Madinah? Karena Abdullah bin Salam ada di Madinah. Dia enggak Mekah, di Madinah. Tatkala Nabi ada di Madinah dan Abdullah bin Salam langsung melihat Nabi Muhammad dengan matanya. Arafah. Wah, disitulah Abdullah bin Salam ini Yahudi tahu kalau Muhammad itu benar-benar apa? Benar-benar apa? Nabi dan Rasul yang Allah utus di akhir zaman. Ya, karena dia ulama. Ya, dia baca Taurat, baca itu, benar ini di ini, ya. Sehingga dia beriman. Nah, ini orang Yahudi yang benar nih. Ya. Karena dia ulama, benar tahu nih. Wa hasuna islamuhu, Islamnya bagus. Nah, ketika orang-orang nanya kepada beliau, "Wala masuila kaifa arafta Muhammadan?" Dari mana kamu tahu Muhammad sehingga kamu beriman percaya dia itu Rasul? Dari mana kamu tahu? Nanyanya mana Abdullah bin Salam nih. Ya. Apa kata beliau? Ya, wallahi, wah, kata Abdullah bin Salam nih, ya, Yahudi yang masuk Islam. La ma'rifati bi Muhammadin asyadu min ma'rifati bibni itu. Ya. Pengetahuanku terhadap Muhammad lebih daripada pengetahuanku terhadap anakku sendiri. Ya, Muhammad itu aku ketahui ya melalui Al-Qur'an, Taurat, Injil lebih daripada aku kenal anakku sendiri. Nah, kenapa bedanya gitu? Padahal kan anak sendiri. Kok Muhammad kamu lebih dikenal gitu? Nah, beliau langsung menjawab. Jadi tidak perlu ada orang nanya-nanya. Kan kalau itu nanya-nanya. Nah, nungguin orang nanya, "Kenapa?" gitu. Kenapa kamu kenal Muhammad melebihi dari kamu kenal dirimu? Enggak pakai nunggu orang nanya, langsung aja diberikan. Kenapa saya katakan bahwa pengetahuan saya terhadap Muhammad lebih daripada pengetahuan saya terhadap anak saya sendiri. Jadi enggak pakai nunggu orang nanya, langsung dia diberikan alasan. Wadzalika, kenapa Muhammad saya lebih kenal? Saya lebih yakin Muhammad daripada yakin anak saya sendiri. Karena hadhil awsat allati dzukirat fi Taurat
la tantabiqu illa alaih. Karena semua sifat-sifat seorang nabi dan rasul terakhir yang tertulis di dalam kitab Taurat tidak ada, tidak cocok kepada siapapun kecuali pada dia. Nah, makanya aku yakin ya kalau memang 100% masih ada tambahan, mungkin 100 berapa ini? Kan kalau orang yakin 100%, kalau memang masih ada tambahan mungkin 110 kali. Kena berhubung paling tinggi 100. Kalau mungkin masih bisa ada gitu 110. Aku percaya kalau dia nabi. Nah, itulah tentang pengetahuanku terhadap siapa? Muhammad. Tetapi kalau anakku sendiri, anakku sendiri belum tentu. Wa ammabni, adapun anakku sendiri, faqad takunu zaujati qanatni fihi. Kalau anakku sendiri bisa jadi istriku mengkhianati aku. Bisa jadi itu anak bukan anak saya. Waktu saya lagi nggak ada di rumah, mungkin diembat sama orang lain. Sehingga anak saya sendiri saya ragukan apa itu anak saya atau bukan. Bisa jadi pada waktu saya nggak ada di rumah, istri ngapain? Nah, serong kan gitu. Berarti kan kalau anak saya sendiri masih saya ragukan kebenarannya, apakah itu anak saya sendiri 100% atau enggak. Itu anak. Tapi Muhammad enggak ada keraguan sedikit. Paham enggak gitu? Kalau anak saya sendiri, saya masih belum yakin 100%. Tapi kalau Muhammad enggak usah 100%. 110%. Dari mana tahu? Itu tadi semua sifat-sifat yang ada di Taurat dan Injil ada di dalam diri pribadi Nabi Muhammad. Nah, itulah tadi yang Allah bilang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Hebat kan? Nah, itu yang nyaksiin siapa? Mereka itu sendiri. Kalau seandainya mereka jujur, niscaya mereka masuk Islam. Seandainya sifat Nabi nggak ditutup-tutupin, jadi hapus, niscaya Yahudi dan Nasrani semua masuk Islam. Kenapa Yahudi Nasrani nggak masuk Islam? Karena dibuang-buang tuh sifat seperti itu. Ya. Alasannya apa? Itu tadi supaya nggak kehilangan apa? Obyekan. Baik, ingkarul kufar li ibadah. Insyaallah akan kita lanjutkan ingkarul kufar li ibadatil ausan. Ya. Baik. Nah, sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Sebelum kita tutup dan dengan zikir tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.